Baik pemirsa yang di rumah, masih dalam sajian program Cahaya Iman dan semakin menarik pembahasan sampai saat ini. Terutama nih Zulaika karena masih muda, masih masuk area milenial. Jadi banyak sekali generasi muda yang sudah tidak asing dengan kata santuy atau santai. Saking tidak asingnya dengan kata santuy, kadang tidak memikirkan harta yang dipunya, benda yang dipunya, apakah ketika sudah meninggal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan atau tidak. Nah, ini akan kita kaji bersama dengan Pak Ustadz seperti apa kita harus benar-benar memperhatikan harta dan bukan hanya di dunia saja tapi juga kelak di akhirat. Silakan Ya. Pak. Baik, makasih nih Neng ya. Pemirsa, tentunya tujuan hidup kita ini ingin keselamatan dunia dan akhirat ya. Artinya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan. Ingin dijauhkan ingin diberikan kesehatan dan dijauhkan dari api neraka. Sementara banyak berdoa tapi kita tidak memikirkan harta yang kita miliki gitu kan. Pertama harus kita pikirkan itu harta benda yang kita miliki itu dari mana. Ya, nah, kita hasilnya dari kasab yang halal gitu kan. Ada kewajiban, bukan memikirkan kita harta benda ini nanti bagaimana kalau kita meninggal dunia, gimana warisan atau ada yang meninggal dunia ibunya kita berbuar waris dan sebagainya kan. Bukan hanya berpikir itu mah nanti ya kalau istilahnya kita mau sudah tahu akan meninggal dunia itu ada hak waris, ada sistem pembagiannya bagaimana menurut Islami. Justru memikirkan bagaimana agar harta benda kita tidak menjadi penyiksa, tidak menjadi bahan mencelakakan kepada diri kita nanti di amal akhir. Ya artinya bahwa harta benda itu harus selamat ya, bukan memikirkan warisannya, bukan memikirkan keutuhannya. Selamat itu dari selamat harta bendanya itu barokah, kan harus barokah kan? Kita kembali barokah itu kan. Harus barokah. Nah, kemudian harta bendanya itu harus barokah. Maka di sini ada kewajiban kita harus dapat mengeluarkan zakatnya. Maka dalam hadis ahsinu amwalakum bizakat. Kalau harta benda mau selamat, tidak menghisab kita di yaumul akhir, ya, itu coba keluarkan zakatnya. Ternyata ketika kita di dalam kubur ya, ini dalam kita baru gelap sekali sama sekali. Kemudian agak sempit. Itu datang memberikan penerang, udah datang mendirikan penerang, asal sempit jadi berubah. Ternyata apa yang datang? Itu zakat Yang telah diberikan yang telah selama diberikannya. hidup. Sehingga Sampai melapangkan di alam kuburnya. Itu kan, maka ada yang mengalir ke alam kubur itu 3. Sodakotun jariyatun. Nah itu termasuk infak dan sodako, termasuk zakat juga akan ngalir pahalanya ke alam kubur. Itu kan, nah, makanya ahsinu harus dibersihkan harta benda kita. 1. Kemudian kita mempunyai harta benda harus diinfakkan, harus disodakokan. Dalil yang pertama di Quran yang pertama itu ya di surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dari tafsir As-Soboni, ternyata ada kewajiban kita untuk menginfakkan harta benda 10 ya, misalnya dari hasil, misalnya begini. Ketika kita penghasilan 100.000 Neng, ini kalau penjabaran dari tafsir As-Soboni ya, 100.000 sehari, kebutuhan kita itu 80.000 sehari. Ya. Itu yang 20.000 wajib dikeluarkan itu infaknya, bukan zakat. Dikeluarkan infaknya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Supaya harta yang kita gunakan supaya bersih, asinu amwalakum gitu ya. bizakat. Walaupun itu tidak berupa zakat, tapi asinu amwalakum bizakat. Itu sudah tercover dengan ada hak mereka. 10.000. Gimana kan hari besok harus dipersiapkan. Nah, dalam Islam sebetulnya tidak berpikir secara materialistis. Ketika sekarang hasil 100.000, habiskan 100.000, keluarkan, ya kalau tadi boleh dikatakan zakat, hanya tidak berukur gitu kan, atau memang sodako, atau besok apakah kita tahu hari besok bakal nyampe hari besok kan belum tentu kan gitu. Nah, jadi dalam Islam itu untuk biaya kehidupan yang sekarang keluarkan ini sampai habis. Untuk hari besok ya kita ikhtiar lagi, karena dulu kan belum ada seperti pegawai-pegawai kayak sekarang ya. Nah,
enggak. Yang Kalau dulu sudah kan, tahu gaji yang sudah bulanannya tahu berapa, gajinya yang sudah, tahu besok akan yang dapat tahu uang besok berapa. akan dapat uang berapa, itu bisa kamu ukur. Kalau dulu kan semua pada istilahnya kalau berdagang, tidak banyak lah itu juga, dan tidak apa namanya, belum mengarah ke suatu penghasilan yang tetap kan pada waktu itu. Nah, jadi kembali asinu amalakum bijak. Kalau kita mau harta benda tidak menjadi siksa nanti di alam kubur, tidak menjadi siksa di alam akhirat, asinu amalakum bizakat. Maka zakati ya. Kemudian yang kedua, di samping zakat ada kewajiban lagi berinfak dan sodako. Karena infak dan sodako itu di samping bisa menyembuhkan yang sakit, ternyata bisa juga memanjangkan umur, istilahnya begitu ya, memanjangkan umur. Siapa ya? Allah kan. Ternyata banyak riwayat, Neng. Kalau kita guar lagi riwayat lebih dalam tentang itu infak dan sodako, banyak lagi. Kemudian yang terakhir, tidak lepas kita wastakbalu amwa al-bala ya. Wastakbilu amwa al-bala bidu'ai watadori. Kita pun harus banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari apa yang namanya musibah, dan kita saling mendoakan ketika orang lain tidak tahu. Itu yang paling utama ya, kita mendoakan orang lain tetapi pahalanya mengalir untuk kita. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita kehidupan dunia dan akhirat. Itu aja. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali materi yang sudah kita dapatkan dari pembahasan makna dan juga hikmah sodako. Dan yang paling penting, mungkin banyak di antara kita yang kita sudah tahu ajal ada di depan kita, tapi entah kapan akan hinggap kepada kita. Tapi banyak di antara kita yang sibuk mengurus hukum waris, harta akan diberikan kepada siapa, nanti hartanya untuk anak ini, untuk anak itu seperti apa. Tapi jarang memikirkan kalau kita sendiri sudah meninggal, apakah uang itu atau harta itu akan menjadi bumerang untuk kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua, menjadi bagian refleksi untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan tentunya dalam sedekah dan zakat juga diperhatikan. Mungkin untuk Cahaya Iman edisi kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.